Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. As I promise to you, bentar ini saya bahasa meeting. Lihat gimana nih? Oke. Itu moment I have to prepare PPT ya. Saya harus siapkan PPT dulu. Harusnya di sini, tetapi belum ketemu. Oke, wait a moment. I have already opened in. Bentar. Nek nganu loh, Gmail, aku langsung. Aku ya Gmail. Saya buka dulu, bentar ya. Wah cilik nih, cilik ya terakhir. Oh my god. Aku tak cilik nih ya kena ini. Mungkin ada yang join dengan temennya ini. Yang hadir ini masih 17. Tolong Gitu ya. sekretaris dicatat ya. Pak Capi download Bu. Sekretaris bisa dicatat siapa yang hadir. Oke. As I promised to you that today I would like to to change our lost schedule. Saya mau ganti materi kita yang hilang tadi. Jadi hari ini kita ganti materi sehingga kalian nanti bisa bisa mengerjakan tugas-tugas yang harus dikerjakan. Oke. Let me check here. Oke. Sudah bisa share? Oh, good like this. Kenapa seperti ini? Bentar, ini saya sharingnya kok nggak bisa ya? Oh my God. Wait a moment, ini prepare sudah share. Oke, here you are. Wow, okay, good. Everybody, have you seen PPT? Semuanya sudah bisa lihat PPT saya? Sudah, Bu. Sudah ya? Oke. Is it clear? Sudah jelas ya semuanya ya? Sambil nanti jangan lupa temannya dicek siapa yang hadir dan lain sebagainya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss about narrative text ya. I use your time about 1 hour. Enggak lebih 1 jam ya. Bu Titi kasih materi. I give you a little bit explanation. Nanti saya beri sedikit penjelasan. Yuk, yang lainnya tolong bantuannya untuk mikrofonnya ditutup. Setelah itu kita akan diskusi sekilas. Setelah sekilas diskusi, next Wednesday as our learning plan, seperti apa rencana pembelajaran kita. Hari Rabu tugas hari ini harus sudah dipresentasikan dan hari Kamis kita akan doing game. Hari Kamis kita doing game tentang narrative text. Tetapi kalau nanti Bu Titi schedule-nya di dinas hari Kamis, so we have change, kita ubah. Hari Rabunya kita ke lapangan untuk doing game, hari Kamisnya buat presentasi. Bisa diterima ya anak-anak ya. Oke. I think all of you like to read some stories ya. Saya yakin ini anak-anak pasti suka membaca ya. Bacaan-bacaan yang ringan, simple stories like Beauty and the Beast, Malin Kundang, Rapunzel, Timun Emas, Sang Kuryang, Cinderella, etc. dan lain sebagainya, itu adalah bacaan yang ringan yang bisa dibaca sekali duduk ya. Ini bukan novel ya, jadi bisa dibaca sekali duduk. Maka dan cerita-cerita ini bentuknya adalah imaginary atau tidak nyata atau fiction. Jadi contoh-contoh cerita ini disebut dengan narrative text. Nah, hari ini we emphasize to study about this. Kita akan mempelajari tentang narrative text. I ever discuss it to you that I have already introduced five teks ya. Bu Titi sudah perkenalkan 5 teks, yaitu yang pertama ada deskriptif, kemudian ada procedure, kemudian ada recount, narrative, and report. Nah, untuk kelas 3 we emphasize on narrative and report. So in this evening I would like to discuss about narrative text.
Nah, sekarang kita lihat sebenarnya narrative text itu apa sih? Narrative text itu adalah a part of genre. A part of genres. Maksudnya a part of genres itu apa? Jadi di sini bagian-bagian dari jenis teks. Di antara kelima tadi, salah satunya adalah narrative text. Jadi narrative text itu adalah tell something tentu saja ya. Jadi giving the story, tell something. On in the other words, atau bisa dikatakan bahwa narrative text itu is created. Nah ini ya, ada is created. Kita sudah pernah bahas tentang passive voice to be V3 ini, maka ini disebut passive voice. Ini artinya diciptakan. Is created by someone for telling the stories. Jadi naratif itu ciptaan seseorang ya. Walaupun ada legenda yang kalian sudah pahami seperti nyata, misalnya Nyi Roro Kidul. Pokok kalau kita ke pantai enggak boleh pakai baju hijau, nanti kalap. Kalau ke pantai bagi yang barep atau yang ragil hati-hati, karena itu dicintai oleh Nyi Roro Kidul. Itu sebenarnya hoax aja ya. Itu hanya hoax aja, karena itu adalah naratif. Legenda itu bagian dari naratif. But it grows and it's to be believed by other people, by all of people. Itu semua akhirnya diyakini ya legenda itu. Jadi sepertinya itu sebuah nyata, padahal kenyataannya itu betul-betul imaginary. Maka di sini saya tuliskan it is including into fiction or imaginary story. Nih ya. Jadi ini masuknya adalah cerita imajinasi aja. Jadi naratif itu imajinasi. Enggak nyata seperti procedure, enggak nyata seperti recount, enggak nyata seperti deskriptif maupun report. Nah, naratif ini betul-betul imaginary. Nah, sebenarnya purpose-nya apa sih? The purpose of the text, jadi tujuan dari teks ini adalah to amuse or to entertain. Ini bukan or ya. Maaf Bu Titi salah. Ini to amuse and. Jadi ini bukan or tetapi and. Jadi maksudnya ini apa? Kalau or itu kita kan pilihan, tetapi and. Jadi punya dua tujuan yang tersembunyi yang jadi gabung jadi satu. Yang utama adalah amuse, kemudian yang kedua adalah entertain the reader and the listener. Maksudnya listener itu bagaimana? We can enjoy the narrative text by joining such kind of reading aloud. Jadi misalnya dari cerita-cerita narasi itu kita bisa mendengarkan, ada di YouTube Bu Titi ada juga beberapa cerita narasi yang karangan Bu Titi itu dibacakan, maka di sini tidak ada salahnya, it's not a sin. Jadi itu bukan kesalahan kalau di sini Bu Titi tulis reader and listener. Jadi bukan hanya pembaca tetapi juga para pendengar. Nah, I would like to discuss this one first. Bu Titi mau discuss dulu tentang amuse and entertain. Maybe anyone can give explanation. Mungkin di antara kalian ada yang memberikan explanation, penjelasan apa sih yang dimaksud dengan amuse and entertain. Anyone can answer? Raise your hand. Silakan angkat tangan. Ingat loh ya, aktivitas di kelas itu merupakan poin bagi kalian. Yuk, angkat tangan silakan atau langsung open mic boleh? Wow, great, thank you. Already 30. Sudah 30 siswa. Berarti harusnya kurang 3 siswa ya. Oke. Come on, anyone can answer? Ada yang bisa jawab amuse itu apa? Oke, Asila. Explain. Apa amuse? Amuse and to entertain maksudnya adalah untuk menghibur para pembaca dan pendengar. Amuse. Oh my God. Okay, thank you. Thank you Asila. Amuse and entertain itu memang sesuatu yang sama ya anak-anak. Oke, thank you Asila. You open up my eyes. Betul-betul membuka mata saya ini ya. Saya betul-betul ketohok dengan jawaban Asila. Nah, ini dia Asila. Maybe you can explain more. Mungkin bisa menjelaskan lebih lanjut
To amuse, entertain, and educate, sayang. Ya, to amuse, entertain, and educate. Apa itu? Kalau amuse sama entertain, oke, sama artinya, yaitu menghibur. Lalu educate apa? Educate artinya mengajarkan atau memberi edukasi. Very good. Oke, very good. Well done. The best answer. Jawaban yang sangat tepat sekali. Jadi, anak-anak, my beloved student, there are two purposes in this kind of text. Bukan not only amuse and or entertain, but also educate. Jadi sebenarnya dari kisah narasi itu bukan hanya untuk menghibur, tetapi juga untuk memberikan pembelajaran atau mendidik. Nah, bentuknya memberikan pembelajaran mendidik itu seperti apa? Let's take a look here. Sekarang kita lihat di sini. Kita lihat dulu language feature-nya. Language feature itu adalah ciri kebahasaan. Ciri kebahasaan karena ini naratif, jadi itu ceritanya sudah berlangsung pada waktu yang lalu. Maka jenis tensesnya di sini kita menggunakan past tense. Past tense itu seperti apa? Kata kerja bentuk kedua. Ada kill, ada drunk, ada wanted, ada show, ada apa lagi ya? Ada stumbled mungkin ya. Ada fell, jatuh. Nah, misalnya di situ. Maka di sini menggunakan past tense. Kemudian ada adverb of time. Apa tuh adverb of time? Adverb of time itu adalah keterangan waktu atau keterangan waktu. Biasanya in the early when you enter the narrative text itu biasanya ada kata-kata one day, long time ago, once upon a time, itu menunjukkan waktu yang jauh-jauh hari dan itu menunjukkan ciri khas daripada narrative text. Kalau now let me take a look. I need you to listen carefully. Sekarang I give you two kind of story. Saya berikan dua contoh cerita nih. Silakan identify, silakan tentukan which one narrative and which one recount. You just answer the first story or the second story. Kalian hanya sebutkan cerita pertama atau cerita kedua. Are you ready? Sudah siap ya? Oke. One day I met with my beloved student. I met with my close friend when I studied in elementary school. It was Sunday, and the day is so bright. I'm so happy to meet him because he is my close friend. The first story. The second story. One day in the faraway land lived a couple of a housewife. They live in the peak of the mountain. Nah, sekarang silakan identify. Mana? Dua-duanya pakai one day. Mana yang masuk ke recount? Mana yang masuk ke narrative? Anyone can answer? Selain Asila, ada yang bisa jawab? Raise your hand. You just answer number 1 and number 2. First and second story. Yuk. Halo. Halo. 28 siswa. Mutiara, kenapa harus left the room? Yuk. Pandu Wicaksono join. Oke. Anyone can answer? Ada yang bisa menjawab mana yang masuk recount, mana yang masuk naratif tadi dari cerita yang pertama. One day I met with my close friend. He is my close friend when we were in elementary school. I'm so happy to meet him. Ya. Kemudian the second story. One day in the faraway land live a couple of housewives. They live in the peak of the mountain. Yo, can you guess it? Kalian bisa tebak mana yang masuk ke naratif,
Mana yang masuk ke recount? Yuk, raise your hand. Diana. Oh, Diana has joined. Oke, Diana. Mana yang recount? Yang nomor 1 itu recount, yang nomor 2 Naratif. Oke. ya, naratif. Dasarnya apa? Kok Diana bisa sebutin nomor 1-nya recount, Bun, yang nomor 2-nya itu naratif. Dasarnya apa? Kalau yang nomor 1 itu fakta, kalau yang nomor 2 itu imajinasi. Oke, that's great. I'm so proud with you. Saya betul-betul bangga dengan kalian. Luar biasa. Terima kasih Angger yang masih pakai helm gabung dengan temennya ya. Oke, good. Good student. Ya, terima kasih ya. Hati-hati pulangnya. Oke, next. Let me continue. Jadi, jangan pukul rata. Kalau one day itu selalu naratif. Lihat dulu ceritanya. Mana yang imaginary, mana yang factual. Kalau factual pakai simple past, otomatis pasti recount. Kalau imaginary pakai simple past, otomatis pakai naratif. Nah, kemudian ada time conjunction. Jadi, anak-anak, untuk past, adverb, conjunction, ini semua ada di recount pun ada, sama ya. Ada when, then, ada they, itu ada. Kemudian ada spesifik karakter. Jadi kalau naratif itu ada spesifik karakter atau tokoh yang khusus. Misalnya Cinderella itu mesti kita prediksinya atau kita mengacunya Cinderella itu mesti upi abu. Bajunya lusuh, cantik, baik hati, riang. Nah, Cinderella. Oh, Snow White. Oh, Snow White itu mesti sudah melegenda kan? Snow White itu mesti pakai baju yang depannya ada renda-rendanya, rambutnya pirang dan lain sebagainya. Karena sudah punya karakter-karakter. Jadi dari naratif itu mempunyai karakter. Misalnya Dayang Sumbi. Dayang Sumbi itu mesti di otak kalian, di pemikiran kalian mesti cewek yang cantik walaupun usianya sudah lanjut, tetapi beliau sangat cantik dan masih tampak muda. Nah, seperti itu. Malin Kundang. Oh, Malin Kundang itu sombong. Cowok sombong, ganteng tapi sombong, misalnya seperti itu. Jadi di sini ada special character. Nah, kemudian ada action verb. Action verb itu hampir digunakan di segala jenis teks ya. Dan juga action verb itu juga digunakan dalam segala jenis teks. Dalam prosedur teks juga menggunakan action verb. Action verb itu apa sih? Action verb itu adalah kata kerja yang menunjukkan activity atau melakukan sesuatu, melakukan pekerjaan. Seperti melihat, see, show. Kemudian di sini saya contohkan kill, killed, drag, ya. Dug itu dari dig, menggali, ya, dari dig, dug, walk, walked. Nah, ini adalah action verb. Nah, kemudian ciri berikutnya adalah direct speech. Maksudnya direct speech itu apa? Direct speech itu kutipan ya. Jadi ada quotation mark, ada tanda kutip seperti ini. Snow White said, "My name is Snow White." Nah, seperti ini. Jadi ada tanda kutip seperti ini. Nah, tanda kutip seperti inilah yang disebut dengan the direct speech. Nah, untuk direct speech-nya gak mungkin pakai simple past. Direct speech-nya menggunakan present tense. Mem, ngapain kok diajari seperti itu? Nanti kalau kalian mau membuat teks naratif, kalian harus ingat bahwa quotation mark-nya dalam bentuk present tense, bukan dalam bentuk simple past. Oke, next. Nah, sekarang generic structure-nya atau bagian-bagian dari cerita itu. Ada orientation, ada complication, ada resolution, ada reorientation. Sebenarnya resolution itu apa sih? Resolution itu adalah di sini resolution itu artinya penyelesaian ya. Tetapi kalau misalnya tahun baru, Happy New Year, kamu resolutionnya apa? Nah, kalau di situ itu adalah program. Kamu mau apa? Perubahan apa? The changes that you use in the new year.
changes itu tentu saja in the new year must be better. Harus lebih baik, jangan lebih buruk dari tahun sebelumnya. Kalau sekarang misalnya kalau sekarang kalau kemarin misalnya kalian tidak semangat belajar, maka new resolution you more active, lebih aktif lagi. Yaitu, jadi resolution harus lebih bagus dari yang tahun yang lalu. Itu kalau resolution arti dalam new year ya. Tetapi di sini January structure ada orientation. Orientation itu introductory paragraph ya. Jadi itu adalah paragraf pembuka. Orientation itu adalah paragraf pembuka. Apa namanya juga paragraf pembuka. Jadi itu isinya itu adalah setting. Settingnya apa? Settingnya adalah waktu, time, and place, and also the background. Nih, jadi ini isinya setting. Setting, waktu terjadinya, lokasinya di mana, dan kapan. Jadi di situ dalam paragraf 1 mesti ada siapa, kapan, dan di mana. Nah, next. Ada complication. Apa complication? Complication itu adalah munculnya Aja ya buka video aja. Kami ngumpan kan. Mikir dipateni dulu. Ya. Kalau complication itu adalah munculnya problem atau masalah atau konflik ya. Nah, di sini itu ada rising konflik mulai dari awal sampai ke anti klimaks. Nggak mungkin langsung konflik anti klimaks. Ada juga ya cerita yang langsung diawali dengan klimaks dulu boleh. Ada aja. Tetapi di sini biasanya konflik itu ada rising konflik sampai klimaks, sampai anti klimaks sudah pol-polnya, baru kemudian ada resolution atau penyelesaian. Nah, sedangkan complication tersendiri atau permasalahan itu berisi interaksi antar pelaku. Nah, antar pelaku di mana? Antar pelaku dalam Cinderella, dalam cerita. For example, Cinderella. Cinderella with step sisternya. Cinderella dengan stepmother-nya. Cinderella with the problem that the father was die. Sudah ayahnya meninggal, tinggal hidup dengan stepmother sama stepsister, dibully lagi, melakukan pekerjaan lagi, sampai ke konflik ketika pesta dansa tidak diajak. Itu konflik klimaks. Sampai kemudian dia bertemu dengan peri baik hati, the fairies, helped by the fairies. And she is to be the queen. She is to be the queen, to be the princess in the ballroom. Dia jadi putri pada acara pesta dansa. Sampai kemudian they left the glasses. Dia bukan meninggalkan ya, tetapi terlepas ya. Jangan diartikan meninggalkan, beda konsep lagi nanti. Jadi ketinggalan glassusnya, dan akhirnya pangeran mencari Cinderella dengan menggunakan bantuan glassus. Nah, ketika pangeran itu mulai menemukan glassus, terus pangeran itu mengatakan, I have to find this princess. Itulah mulai masuk ke resolution. Mulai masuk ke penyelesaian. Mulai turun klimaksnya. Mencari sampai ketemu dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang terakhir yang reorientation. I try to make color blue. Saya di sini khusus saya kasih warna biru. Kenapa sih? It can be appear, it can be it cannot be appear. Jadi untuk reorientation itu kadang bisa muncul, kadang bisa tidak. Karena reorientation itu adalah kalimat penutup yang menceritakan keadaan terakhir tokoh dalam cerita dan itu merupakan pesan moral dalam sebuah cerita. Tunggu dulu, ada beberapa cerita yang nggak muncul reorientation-nya. Mem, kalau begitu ngambil moral value-nya dari mana? Ya moral value-nya dari the whole of the story, dari semua cerita, and you draw the conclusion. Ambil kesimpulan, maka disuruh masuk moral value. Nah, next.
Ini reorientation dikenal juga dengan koda. Ya, ini dikenal juga dengan koda. Ini ya. Jadi di situ ceritanya tentang moral value. Atau di sini kita kenal dengan moral value. Kenapa di sini moral value muncul? Nah, karena tadi the purpose-nya bukan not only entertain but also to educate. Jadi berbanggalah, berbahagialah menjadi penulis. But you must be very careful. Hati-hati ya. Asilah yang sudah mulai nulis. Hati-hati kalau nulis. Karena kenapa? Karya-karya kalian itu menjadi suatu apa ya? Kalau kita bikin candi ya candinya itu. Kalau tulisan ya tulisan itu yang nanti akan dihisap selama-lamanya. So you must be careful when you make a writing. Ketika membuat produk harus berhati-hati. Sisipkanlah moral value yang bagus-bagus. Kenapa? Itu akan dihisap sepanjang hidup dan mati kamu. Nah, dan kita bisa juga bermakna bagi yang lain dengan tulisan-tulisan itu. Asal jangan menulis the junk writing, the junk product. Jangan menulis tulisan-tulisan yang sampah. Nggak apa-apa, mem, tulisan sampah, tapi viral. Jangan gitu. Tetap konsis, tetap pegang bahwa kita masih ada hidup setelah mati. So you must be careful. Oke, next. Itu hanya intermezzo aja ya. Nah, ini sekarang jenis-jenis narrative text. Ada fairy tale. Fairy tale itu kisah-kisah itu ya. Ada misteri, ada science fiction, ada romance, ada horror, fable, mitos, legend, history, slice of life, personal experience. I do not explain it in detail. Saya tidak memberikan penjelasan ini secara detail karena ini bagian nanti guru SMA kalian yang menjelaskan ini. Tapi paling tidak you have already know that this is a kind of narrative text. Oh, ini loh bentuk-bentuk dari jenis-jenis teks naratif ya. Oke, next. Nah, sekarang kita lihat di sini. Saya contohkan. Tadi orientation kan? Nah, ini it is in English ya. Ini sama aja ya. Ini dalam bahasa Inggris ya. It must be here, sorry. It must be here. Nah, ini harusnya di sini ya. Sama aja ini dalam versi bahasa Inggris ya. In this part, it will introduce the character of the series, it give a name, place. Nah, ini tadi ya. Ini yang kita kenal dengan setting tadi. Name, place. Ini in English. So, pengerti 9A lebih jelas diterangkan dalam bahasa Inggris. Nah, itu. Kemudian complication, ini increasing the problem. Jadi muncullah problem. Permasalahan muncul. Itu untuk complication itu. Nah, kemudian resolution ini to solve the problem. Nah, ini penyelesaiannya muncul. Nah, kemudian yang terakhir resolution atau koda itu moral value of the text. Oke, sampai di sini. Nah, sampai di sini any question so far? Ada pertanyaan dulu sebelum saya contohkan contoh-contoh. Saya berikan satu contoh. Kita sudah menggunakan 35 menit berjalan. Saya hanya menggunakan waktu kalian tidak sampai 1 jam. Nanti setelah ini saya contohkan bagaimana menganalisa teks, menganalisa teks narasi. Nah, silakan bertanya dulu. Any question? Ada pertanyaan? Raise your hand. Angkat tangan mungkin. (33) 33. Alhamdulillah sudah masuk 31 nih. Sudah masuk 31, mungkin yang gabung dengan temennya, berarti kita sudah lengkap komplit 32. Wow, Bu Dia, Ena must be proud with you. Bu Dia pasti bangga dengan kalian, hebat. Ya, any question? Ada pertanyaan? 1, tidak tahu apa yang ditanyakan. 2, memang sudah jelas. Mana? 1 apa 2? 1, Bu. 1. Kenapa, Emil? Mana yang kurang jelas? Emil, you may open your mic. Mikrofon. Ayo, mikrofonnya dibuka.
sama si Laudi Firza. Buka mic-nya. Halo? Emil? Halo. Oke. Laudi Firza, buka mic-nya. Buka terus, jangan ditutup. Oke. Laudi Firza Aulia. Iya, Oke. Bu. Ya, saya mau Ya. ini silakan saya akan debat kusir sama Laudi sama Emilia. Silakan jawab pertanyaan saya. Ya, naratif itu fakta atau imaginary? Fakta. Fakta? Iya. Naratif? Apa beda dengan recount? Halo? Laudi sama Emilia? Bu, wifi-nya putus. Wifi-nya putus, jadi disambung, taleni kawat. Ya. Mungkin ada yang sudah grasp my explanation, ya boleh tutup mikrofonnya. Mungkin ada yang bisa grab my explanation tadi. Naratif itu fakta atau imaginary? Boleh buka mic-nya semua jawab. Imaginary. Ya, imaginary. Naratif itu imaginary. Ada berapa bagian dari teks? Ada berapa? Ada 5. 5 apa 4? Yo 5 ditambah title ya. 4. Ada 4 ya. Ada ya boleh 5 ditambah title kalau begitu. Ada title itu judul, kemudian orientation itu paragraf pembuka di mana diisinya setting. Kemudian ada complication, muncullah konflik. Kemudian ada resolution, itu adalah penyelesaian. Kemudian ada reorientation atau koda, di mana ada moral value. Oke, itu ya bagian dari generic structure. Pertanyaan saya, apa sih objek? The object atau the goal of the narrative text? Goal, tujuan. Tadi sudah dijawab dengan Asila. Nah, Riza mungkin? What is the goal of narrative text? Apa sih tujuan dari narrative text itu? Danang, oke, Danang Kristanto. Dan edukasi. Danang. Yuk. Kepencet, Bu. Oh, kepencet. Aduh, aku tuas berbahagia kamu bisa menjawab tolele. Oke. Nah, Riza diulang. Dipencet nih loh, Bu Arsada. Ya wes gak apa-apa. Nah, Riza. Memberikan hiburan dan edukasi. Iya, naratif text itu tujuannya memberikan hiburan dan edukasi. Itu boso Jawa nih, boso Indonesianya. Kalau bahasa Inggrisnya to entertain and educate the listener or the reader. Nah, berarti kalian kan sudah paham. Nah, lanjut. Language visionnya kalau naratif text itu pakai past atau present? Pas, ya. Naratif text itu oke. Ya wes sakarepmu. Jadi kalau naratif text itu adalah pakai pas. Tetapi ingat quote-nya atau tanda kutipnya itu dalam bentuk present. Ya, sedikit lagi Ibu jelaskan, I give you example how to analyze the text. Bagaimana menganalisa teks. Nah, ini yang harus kalian kerjakan. Tidak usah pakai bikin PowerPoint, tetapi di kertas karena dikumpulkan. Diketik boleh, tulis tangan oke. Mau diwarna-warna ketik seperti ini boleh. Nih ya, ini kita cerita Snow White. Once upon a time, bla 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 bla. Anyone can help me to read? Ada yang bisa bantu untuk membaca? Yuk, siapa? Asila. Oke. Oke, wait. Asila. Oke. Silakan, Mbak. Snow White. Once upon a time there lived
a little girl named Snow White. She lived with her. Tulisannya tidak jelas, Her Bu. aunt. Her aunt Her and aunt uncle. and uncle because her parents were dead. Oke. Orientation. Nah, itu orientation ya. Karena di situ ceritanya karakternya siapa? Snow White. Snow White. Ya, itu ya. Cuma di sini kapan itu? Hah? Once upon a time. Jadi suatu masa. Di mana itu? In her and aunt uncle house. Kan begitu. Jadi sudah muncul di sini karakternya, ada Snow White, tokohnya, kemudian kapan, di mana sudah muncul masuk ke orientation. Terus nah, what day? One day she heard her uncle and aunt talking about leaving Snow White in the castle because they both want to go to America and they didn't have enough money to take Snow White. Snow White didn't want her uncle and aunt to do this, so she decided it would be best if she ran away. The next morning she ran away from home when her aunt and uncle were having breakfast. She ran away into the woods. Then she saw a little cottage. She knocked, but no one answered. She knocked. Ulang, she knocked. She knocked, but no one answered, so she went inside and fell asleep. Meanwhile, fell asleep. Meanwhile, the 7 dwarfs were coming home from work. They went inside. There they found Snow White sleeping. Then Snow White woke up. She saw the dwarfs. The dwarfs said, "What's your name?" Snow White said, "My name is Snow White." Nah, ini ya. Mohon maaf Bu Titi tadi ke susu-susu. Harusnya di sini tadi ada quote-nya ya, tapi Bu Titi belum kasih quote-quote di situ ya. The quote save ini harusnya ada quote karena setelah quote itu must be in the present time. Ya, ini kan harus present time ya. Snow White said, "My name is Snow White." Nah, di sini ada quote-nya di sini. Oh my God, kenapa dia lari di situ? Nah, ini ya. My name is Snow White. Nah, ini ada quote-nya. Nah, itu. Karena quote-nya itu dalam bentuk present. What's your name? Nah, ini kurang koma lagi. Mohon maaf tadi menyiapkannya cepet-cepet. What's your name? Snow. The dwarf said. Snow White said, "My name is Snow White." Nah, ini complication-nya muncul. Munculnya di mana? Pamannya mau pergi ke Amerika, nggak punya duit untuk ngajak ke Snow White, bawa satu ke Eropa, itu banyak biaya. Belum biaya hidup di sana, mahal sekali. Tetapi kalian jangan gentar. Nanti kalau ada beasiswa, ntar kalau sudah di SMA, silakan persiapkan diri sebaik mungkin. Kelas 2 akan bertebaran banyak sekali scholarship. Kelas 2. Ambil. Nggak usah takut di Eropa maupun di Asia, ambil. Tapi yakin percaya kepada Allah. Bantu oleh Allah. Itu aja, nggak usah takut. Ambil kalau ada scholarship. Tapi memang nanti kalian SMA-nya mundur 1 tahun. Tetapi pengalaman kalian tidak bisa dibeli dalam 1 tahun. Jadi kalau ada scholarship, pertukaran anak remaja, SMA, atau nanti perkuliahan, mau kemana silahkan ikut. Nah, itu ya. Maka di sini muncul complication-nya. Nah, terus lanjutnya. Dog, one of the dwarfs said, "If you wish, you may live here with us." Snow White said, "Oh, cool, thank you." Then Snow White told the dwarfs the whole story, and Snow White and the 7 dwarfs lived happily ever after. Ya, ini hanya dipotong. Karena kalau Bu Titi cerita sampai habis, waktunya habis terlalu panjang, nggak bisa satu slide, dipotong aja. Jadi di sini dipotong. Solusinya apa? Resolusinya adalah itu tadi the dwarf-nya bisa menerima Snow White untuk tinggal bersama mereka. Ya,
Di situ disebutkan the seven dwarf lived happily ever after. Jadi mereka hidup bahagia selama-lamanya. Padahal masih ada cerita kan, ada prince-nya datang, ada seterusnya ada. Nah, di sini Bu Titi hanya menggunakan single konflik. Jadi nanti kalau misalnya dalam cerita ada kompleks konflik, ya silakan tuliskan kompleks konflik. Kalau hanya konfliknya hanya satu, single konflik. Oke, thank you Asila. Now, your duty. Nah, sekarang tugas kalian adalah group exercises. Group exercise. Apa? Satu, search a narrative text. Cari narrative text. Kemudian analyze the text. Dianalisa teksnya. Mana yang orientation, mana complication, mana resolution, mana reorientation. Kemudian find out the moral value of the text. Nah, kemudian kalau kita kembali ke sini, apa sih moral value-nya dari the seven dwarfs ini? Tentu saja kita di sini adalah help each other. Jadi moral value-nya saling membantu satu dengan yang lainnya. Nggak ada tertulis di sini, tapi withdraw conclusion. Kita menarik kesimpulan dari semua cerita. Itu. So, your duty, tugas kalian adalah mencari cerita naratif, analisa teksnya, tentukan moral value-nya, dikerjakan secara kelompok, dikumpulkan besok hari Rabu, ditulis boleh, diketik boleh. Mau dikasih gambar-gambar bagus, mau enggak juga enggak masalah. Nah, terus kemudian, Mem, itu biasanya kalau kita kerja kelompok itu biasanya, tapi untuk tidak ya, mungkin di kelas 9A tidak ya. Mem, kalau kerja biasanya hanya satu anak, Mem. Yang ini beda. Mau kerja satu anak, silakan. Tetapi semuanya harus turut baca. Karena Bu Titi akan bertanyanya secara individually. Nanti kalau 1 jam pelajaran tidak cukup, saya gunakan 2, 3, 4 jam pembelajaran sampai kita presentation untuk diskusi tentang narrative analysis. Untuk time arrangement, untuk pengaturan waktu, nanti Bu Titi akan fleksibel. Oke. That's all. Let me stop the recording first. Saya hentikan dulu ya recordnya. Setelah itu kalian oke. Ya, stop recording.